Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan saya Pak Mahujud, SOS MSc, analis kebakaran ahli muda. Kemudian ini Mbak Mela, kemudian Mas Hendri dan Mas Yamto. Mereka ini adalah personil pemadam bidang damkar mat BPBD-DIY. Mohon izin sebelumnya kami pastikan bahwa surat pemberitahuan dari kami sudah diterima dengan baik, nggih. Dan alhamdulillah kami apresiasi karena pihak Hotel Santika ini merespon cepat dengan sangat baik untuk mengkonfirmasi kesiapan pemeriksaan. Hanya saja kami pada saat terjadwal ada kegiatan mendadak, permintaan dari Kemendagri untuk membuat video ya terkait HUT RI 80, sehingga terpaksa kami geser ke hari ini. Nah, dalam kegiatan ini beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui. Pertama, pengumpulan informasi dan data. Nah, mohon maaf sebelum ke acara pemeriksaan dokumen-dokumen ini, di dalam surat kami itu kan ada permintaan pengisian data yang formnya itu diambil dari link yang ada di surat. Ya. Itu sebenarnya sudah diisi. Kemarin Pak. Ya, kalau bisa kami minta juga itu hasil pengisiannya, hard copy sebagai bahan kami juga untuk melakukan pengecekan. Sudah langsung kirim itu ya Pak, link ya? Iya, linknya kan kami muat di surat itu. Nah, nanti kan begitu dibuka di link itu kan dapat form isian. Nah, nanti di print dicetak ya? Dicetak. Oh, iya. Setelah diisi bisa juga soft file. Kalau kemarin sepertinya sudah dikirim ke BPBD. Oh, lalu WA saya? Iya. Oh, maaf. Nanti saya tanyakan ke HRM-nya. Karena selama ini saya hanya dengan jenengan ya. Nggih. Belum ada WA dari orang lain yang mengatasnamakan Santika. Ya, sehingga kami pertanyakan. Baik. Gak apa-apa, bisa menyusul nanti. Oh iya Pak. Kemudian yang kedua, kami nanti izin untuk melakukan pemeriksaan visual terkait sarana-prasarana yang ada, nggih. Nah, walaupun ini sudah ada surat izinnya ini, nggih, Mas. Kemudian setelah itu kita akan sedapat mungkin katanya kita lakukan uji dan pengujian. Sejauh mana keberfungsian dari peralatan tersebut, sehingga kalau ada aktivasi itu memang layak fungsi gitu. Kemudian setelah itu kita akan lakukan kajian, ya, kita akan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan itu. Kita akan analisa dan evaluasi. Nah, terakhir baru kita akan membuatkan laporan dan rekomendasi. Jadi hasil pemeriksaan akan kami kompilasi, kami buat sebagai laporan dan sekaligus ada rekomendasi. Itu akan kami sampaikan secara resmi juga ke pihak pengelola. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan ini kami mendaklanjuti pertama arah kebijakan dari sistem penanggulangan bencana termasuk penanggulangan kebakaran, dari sikap responsif atau reaktif bertindak hanya pada saat kejadian ke arah preventif partisipatif. Jadi justru titik beratnya di prakejadian, pra bencana atau pra kebakaran. Upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Kalau konteksnya pemadam kebakaran itu adalah
memperkuat sistem proteksi. Apakah itu sistem proteksi pasif berupa interior, jalan keluar, jalur evakuasi, pencahayaan dan sebagainya, maupun sistem proteksi aktif seperti keberadaan sprinkle, kemudian apar, hidran dan sebagainya. Kemudian juga masalah manajemen keselamatan kebakaran gedung. Nanti setelah ini kawan kami akan melanjutkan beberapa pertanyaan terkait komponen-komponen tersebut. Intinya ini adalah upaya untuk pengurangan risiko bencana, PRB ya, atau mitigasi. Sebab ada beberapa hal yang kita perlu pahami, bahwa di DIY itu potensi bencananya bertambah. Sebelumnya ada 12, sekarang ada 14 potensi bencana. Dari 14 potensi bencana itu, setelah dievaluasi lebih jauh dalam perkembangannya, ternyata yang intensitasnya paling tinggi, kejadian paling menonjol itu adalah terkait dengan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, ini ada hubungannya dengan anomali yang terjadi di DIY, di mana kalau musim hujan itu cenderung terjadi banjir dan longsor. Tetapi juga kebakaran tidak bisa dipungkiri ada yang terjadi gitu, karena basah ya, harus pendek. Bukan berarti karena banyak air kemudian di daerah kebakaran. Kemarin kejadian di Balong itu justru di musim hujan. Dan yang menonjol lagi kalau musim hujan itu adalah unsur penyelamatannya. Kami ini kan damkarmat, pemadam kebakaran dan penyelamatan. Jadi ada dua urusan pemadam kebakaran dan yang kedua penyelamatan. Nah, di musim hujan itu unsur penyelamatan yang menonjol terkait evakuasi, misalnya evakuasi orang hanyut, orang tenggelam, atau evakuasi pohon. Karena cenderung kalau musim hujan itu juga dibarengi dengan bencana hidrometeorologi, cuaca ekstrim, ya. Termasuk evakuasi bintang-binatang yang mengganggu kehidupan. Yang paling sering permintaan itu OTT, operasi tangkap tawon. Jadi nanti kalau di hotel ada hewan-hewan yang kira-kira mengancam, mengganggu itu, silakan hubungi kami untuk kami tangani. Nah, karena ini kan apalagi ini pelayanan publik ya. Tamu-tamu bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri. Kalau terjadi apa-apa dengan mereka kan bukan hanya pihak hotel yang nanti dipertanyakan, tapi juga keberadaan Pemda kan. Bagaimana peran Pemda dalam menjamin keselamatan, keamanan. Jadi kalau unsur penyelamatnya itu agak kompleks, banyak hal. Jadi pohon tumbang atau ada kecelakaan, bahkan sekarang tren itu apa-apa lapor damkar sekarang. Nah, kemudian kalau musim kemarau yang menonjol itu unsur kebakarannya, barang kebakaran. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan pemanasan global atau global warming, di mana suhu panas yang timbul ketika musim kemarau itu menurut analisa BMKG itu melampaui ambang batas. Kebakaran itu terjadi kan akibat ada proses kimiawi 3 komponen. Pertama, ada bahan yang mudah terbakar, apakah itu padat, cair maupun gas. Kemudian yang kedua, ada oksigen di sana atau udara. Kemudian yang ketiga, ada suhu panas. Nah, menurut rilis BMKG itu setiap musim kemarau biasanya dipublish itu cukup banyak daerah di ini yang di situ bisa terjadi kebakaran secara otomatis ketika datang suhu panas itu di musim kemarau. Kan terasa Pak ya semua. Nah, kalau di situ ada bahan yang mudah terbakar bisa langsung terjadi percikan api. Makanya hari kami ke IA, ke Adi Sucipto, ke Lanut gitu, ke AU, kami ingatkan jangan mengisi apron ketika
panas terik gitu, bisa memicu kebakaran. Nah kemudian juga kalau musim kemarau itu ya sistem penyelamatan tetap ada, terutama penyelamatan dari gangguan hewan, karena banyak migrasi hewan-hewan, mungkin karena kehabisan bahan pangan ya, makanan di hutan itu banyak mereka migrasi ke kota, seperti kera ekor panjang, ya, biawak, ular dan sebagainya. Nah makanya kita terus secara masif berupaya untuk melakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah menurut para pakar, besar kecilnya risiko yang timbul itu dipengaruhi oleh sejauh mana perbandingan antara bahaya dikali kerentanan dibanding kapasitas. Kalau konteks kebakaran misalnya, kerentanan kita itu tidak bisa jauh dari api dan listrik, karena itu memang kebutuhan sangat mendasar ya. Tetapi menjadi rentan ketika ada arus pendek misalnya, atau ada gempa, biasanya ikutannya kebakaran. Gempa itu bencana primer, jadi bahaya sekunder itu biasanya kebakaran atau sambaran petir dan sebagainya. Nah, tapi kalau kapasitas kita tinggi, maka risikonya kecil. Nah, kapasitas itu ada dua jenis. Pertama, kapasitas struktural terkait sarana prasarana, sistem proteksi tadi, mulai dari sistem peringatan dini misalnya, atau perencanaan sebelumnya, rencana kontingensi namanya kan. Sebelum simulasi itu biasanya ada skenario. Nah, skenario itu biasanya berkembang dari rencana kontingensi. Di situ tergambar dengan jelas ya, bagaimana pengaturan sumber daya yang ada. Di situ bisa kita simpulkan siapa berbuat apa, dengan siapa, bagaimana caranya, di mana dan sebagainya. Sehingga semua SDM yang ada itu terbagi habis untuk mengelola sumber daya yang ada di konteksnya kalau hotel. Nah, karena sebagian besar korban dari bencana itu bukan karena bencananya, tapi keberadaan kapasitas, terutama sarpas yang kurang memadai. Nah ini udah bagus, seperti meja ini kan dibuat lancip, tapi kalau tajam, kalau konteks darurat, kalau kita itu ya udah bagus. Kalau konteks darurat saja kita asumsinya konteks darurat, logika kita nggak main biasanya, naluri yang bicara. Jadi main yang penting bisa selamat gitu. Nah yang kedua, kapasitas non struktural terkait sumber daya manusia, di mana sebagian besar orang yang selamat dari bencana itu bukan karena ditolong, tapi karena menolong. Menolong siapa? Menolong dirinya sendiri. Nah, minimal menolong diri sendiri. Diri yang bagaimana yang bisa menolong dirinya? Ya diri yang punya pengetahuan dan kemampuan. Nah, pengetahuan itu diasah dengan edukasi, pembelajaran, atau sosialisasi seperti ini, sehingga kita mengerti apa potensi yang ada di sekitar kita, ciri-cirinya apa, bagaimana kita menyikapi, merespon, dan bisa bangkit dari bencana yang ada. Kalau konteks kebakaran ya kita memahami tentang sistem proteksi yang ada, baik pasif maupun aktif, tahu cara kerja sprinkle, tahu mengoperasikan apa dan sebagainya. Kemudian menghadapi bencana itu kan tidak cukup pinteran, tapi perlu mental. Nah, mental ini diasah dengan simulasi, sehingga kita familiar dengan suasana darurat. Nah, sehingga kami juga apresiasi di sini beberapa kali melakukan simulasi, ya, sehingga sudah terbiasa dengan suasana darurat, sehingga kalau mudah-mudahan saja terjadi, tapi kalau takdir datang kita tanggap, tidak gagap. Nah, kita tanggap, tahu apa yang kita perlu lakukan, terutama saat golden time, waktu emas.
sebelum 15 menit ke atas, karena kami punya respon time 15 menit dan ke lokasi. Nah, tindakan atau sikap yang diambil 15 menit pertama itu sangat menentukan. Tidak akan ada api besar kalau api kecil bisa ditangani dengan baik. Jadi itu yang kita harapkan dari pengelola, pemilik kantor, hotel dan sebagainya, bisa mengambil tindakan saat golden time, ya, saat kesempatan pertama sebelum kami datang. Kalau sudah besar nanti apinya ya urusan kami. Ya, urusan kami. Nah, ini sangat menentukan sistem proteksi awal yang kita buat. Nah, kemudian yang kedua, Pak, kenapa kami menyasar semua, Pak? Hampir tanpa terkecuali nih jalan-jalan besar ini. Ini ada hubungannya dengan penetapan Sumbu Filosofi menjadi warisan budaya dunia. Sehingga ada warning dari UNESCO yang mengelola warisan budaya dunia ini untuk meningkatkan sistem proteksi terhadap kebakaran, juga penyelamatan di pertama Sumbu Filosofi, kemudian daerah sekitarnya. Ini kan tidak jauh ini hotelnya dari Sumbu Filosofi, termasuk heritage, ya, cagar-cagar budaya dan sekitarnya. Sehingga Bapak Gubernur yang perintah langsung untuk melakukan sosialisasi, kemudian monitoring, sekaligus evaluasi tentang semua sarana prasarana yang ada di semua unit kerja, dunia usaha, perhotelan dan sebagainya yang ada di Jogja. Kalau hotel umumnya kami percaya ya, itu sudah menjadi SOP dalam pengelolaan, pengoperasian ya sistem. Nah, tapi tetap kami memantau, mengevaluasi untuk memastikan bahwa semua itu memang sudah berjalan dengan baik. Ya. Nah, nanti kalau ada praktik baik yang dijalankan di sini ya, kami akan apresiasi dah. Bahkan kami akan jadi kedua tular lah bagi pengusaha atau hotel yang lain. Ya. Nah, tapi kalau ada hal-hal yang perlu kita tekankan, kami akan dampingi nanti bagaimana kita sama-sama meningkatkan kapasitas. Jadi itu kurang lebih ya pengantar dari kami sebagai awal kegiatan ini, koordinasi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami, sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Kalau bahasa ekstrimnya sebenarnya inspeksi, tapi karena inspektur itu banyak di kota, biasanya kota yang kalau dari di kebakaran kota pernah ada datang. Kalau biasanya kita masuk grup di Damkar Pak, untuk rencana per bulan biasanya 2. Untuk tahun ini belum terjawab, tapi tahun kemarin kita sudah uji coba Damkar ya, kejadian yang saya bicarakan tekanan harus 6 di 7, kita uji coba itu baru akhir tahun kemarin. Jadi ada inspeksi berkala dari kota juga. Iya. Kita masuk grup Damkar untuk. Iya, saya juga masuk di situ. Bulan ini di kisaran 2 hotel. Karena kalau kami di provinsi itu tugasnya lebih kepada pemetaan dan peningkatan kapasitas. Makanya bahasa kami itu sosialisasi, monitoring, evaluasi. Nah, nanti kalau inspeksi nanti biasanya kami kerjasama bareng dengan kota. Oke, demikian Pak Harjito. Kalau Ibu Bu Ratna, alhamdulillah. Selanjutnya mohon izin ini ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh teman kami. Demikian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.